Halo, kembali lagi bersama saya Banon Gautama. Saya akan melanjutkan pembacaan buku. Ini adalah bagian keempat, berjudul 36 resensi buku spiritual yang ditulis oleh Pak Hengki Kuntarto. Mari kita mulai. Mohon maaf, saya agak batuk, jadi mungkin ada cut-to-cut gitu ya. Terima kasih telah mendengarkan, menyimak, mengembangkan diri, dan penasaran soal-soal spiritual. Mari kita mulai. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dan Horas. Mari kita mulai. Karakteristik melepas dualitas. 1. Anda mendengarkan bahasa jiwa Anda yang berbicara kepada Anda melalui perasaan-perasaan Anda. 2. Anda bertindak atas bahasa jiwa ini dan membuat perubahan jiwa yang ingin Anda buat. 3. Anda luangkan waktu untuk diam. Karena hanya dalam diam Anda bisa mendengar bisikan jiwa Anda. 4. Anda mempertanyakan otoritas pola pemikiran atau aturan-aturan perilaku yang menghambat ekspresi bebas dari inspirasi dan aspirasi sejati Anda. Titik balik dalam melepaskan dualitas. Siklus kehidupan duniawi Anda akan tertarik lebih dekat ketika kesadaran Anda mampu untuk menampung semua pengalaman dualitas dalam genggaman, sambil tetap terpusat dan sepenuhnya hadir. Selama Anda mengidentifikasi dengan salah satu aspek dualitas daripada yang lain, dalam kurung dengan cahaya sebagai lawan dari gelap, dengan sebagai lawan kaya miskin, dan lain-lain, kesadaran Anda berada di ayunan. Karma tidak lain adalah untuk harmonisasi ayunan di mana kesadaran Anda terlibat. Anda melepaskan ikatan dengan siklus karma ketika kesadaran Anda menemukan titik pusatnya. Pusat ini adalah titik keluar dari siklus karma. Nada yang dominan dalam pusat ini adalah keheningan, belas kasih, dan sukacita. Filsuf Yunani memiliki gambaran kondisi ini yang mereka sebut ataraksia, atau yang definisinya ketenangan. Judgment and fear are the energies that most take you off center. Penghakiman dan ketakutan adalah energi yang paling membawa Anda dari pusat. Ketika Anda melepaskan energi ini lebih banyak dan lebih banyak, Anda menjadi lebih tenang dan terbuka di dalam. Anda benar-benar memasuki dunia lain, kondisi lain dari kesadaran. Ini akan dimanifestasikan ke dunia luar. Ini akan menjadi masa perubahan dan mengucapkan selamat tinggal pada aspek-aspek dalam kehidupan Anda yang tidak mencerminkan diri Anda lagi. Pergolakan besar dapat terjadi di dalam hubungan dan pekerjaan. Lebih sering daripada tidak, seluruh gaya hidup Anda berubah drastis. Ini adalah wajar dari perspektif kita, karena perubahan batin selalu menjadi pelopor perubahan di dunia luar. Kesadaran Anda menciptakan realitas material yang Anda masuki. Selalu begitu. Melepaskan cengkraman dualitas membutuhkan waktu. Menguraikan semua lapisan kegelapan atau ketidaksadaran adalah proses bertahap. Namun begitu Anda memulai pada jalan ini, jalan menuju diri batin Anda perlahan akan menjauhkan diri dari permainan dualitas. Ketika Anda telah merasakan arti sebenarnya dari ataraksia, titik balik terjadi. Ketika Anda telah merasakan ketenangan, semua sukacita akan kesederhanaan melingkupi diri Anda. Anda akan tahu bahwa itu yang Anda cari selama ini.
Anda akan pergi ke dalam berkali-kali untuk mengalami kedamaian ini di dalam diri Anda sendiri. Anda tidak akan menjauhi diri dari kenikmatan duniawi, tapi Anda telah menemukan pusat keilahian dalam diri Anda, dan Anda akan mengalami dunia dan segala keindahannya dalam keadaan bahagia. Kebahagiaan tidak pernah dimulai dari hal-hal material. Ini tergantung cara Anda mengalaminya. Ketika damai dan sukacita menetap dalam hati Anda, hal-hal dan orang-orang yang Anda temui akan memberikan Anda damai dan sukacita. Pada hari ini dan zaman ini, kelompok jiwa tertentu sedang mempersiapkan diri untuk melangkah keluar dari siklus karma. Namun bukan hanya sekelompok jiwa manusia yang sekarang sedang mencapai akhir siklus transformatif pribadi. Bumi di mana Anda tinggal sedang mengalami transformasi mendalam dan menyeluruh. Sebuah siklus planet akan segera berakhir. Era ini sangat istimewa karena dua siklus ini datang bertepatan. Buku selanjutnya berjudul 6 Cara, yaitu Sahabat Jiwa. Penulis John O'Donohue. Kita mudah melupakan keindahan dan misteri dunia tempat kita berada. Hujan yang turun di luar jendela, hijaunya sehelai daun, tawa bersama seorang teman, mendengarkan musik yang sangat disukai. Bagi orang yang memiliki kehidupan yang tenang, hal-hal seperti ini dihargai dengan tepat. Tetapi bagi sebagian besar dari kita, momen-momen ini jatuh ke dalam bayangan beraneka pertempuran yang kita perjuangkan, seperti meraih sukses, menjadi terkenal, matang secara spiritual. Perenungan John O'Donohue tentang menjiwai kehidupan, 6 cara, yaitu Spiritual Wisdom from the Celtic World, menjadi terkenal di seluruh penjuru dunia. Kemungkinan karena isi buku ini bertentangan dengan segala sesuatu yang diajarkan kepada kita di seminar motivasional. Buku ini mengajarkan kita untuk turun dari komedi putar kesuksesan dan sungguh-sungguh hidup. Meski tidak pernah benar-benar jelas apa sesungguhnya isi kebijaksanaan Celtic, para pembaca beranggapan isinya melibatkan humor, spontanitas, keselarasan dengan alam, serta hal memahami misteri jiwa kita. Kita secara tidak sadar mematikan potensi kita untuk bergembira dengan berusaha menempa hidup kita agar memiliki bentuk seperti yang sudah ditentukan sebelumnya dengan rencana dan program. Alih-alih memperhatikan indera dan ritme hidup kita, pada akhirnya kita justru menjadi makhluk yang mekanis. Imajinasi Celtic mencintai lingkaran dan spiral serta membenci garis lurus. Budaya Celtic adalah tentang gerakan berputar kehidupan selaras dengan musim. Kesadaran kuno ini bertentangan dengan kesadaran modern, gagasan linear kemajuan yang konstan. Pikiran Celtic tidak sistematis ataupun dualistis. Dalam kebijaksanaan Celtic tidak terdapat perbedaan besar antara roh dan materi, atau waktu dan keabadian. Kita hidup di dunia alam jiwa dan materi pada saat bersamaan, dan karenanya kita adalah makhluk duniawi sekaligus makhluk spiritual. Jiwa dalam bentuk tanah liat. Anam adalah kata gel untuk jiwa. Cara berarti sahabat. Dalam budaya Irlandia kuno, sahabat jiwa biasanya adalah guru atau pemandu spiritual di mana Anda bisa berbagi diri Anda yang terdalam dengan mereka. Memiliki seseorang yang bisa memahami Anda ibarat menemukan rumah.
Buku ini adalah tentang persahabatan, tetapi bukan hanya persahabatan dengan orang lain. 6 cara meminta kita untuk sungguh-sungguh bersahabat dengan diri kita sendiri, dengan alam, bahkan dengan gagasan tentang kematian kita sendiri. Saat Anda memahami segala sesuatu dalam hidup ini dengan semangat persahabatan, katanya, mereka jadi tidak merasa terganggu. Kebijaksanaan Celtic juga tentang melihat keabadian dalam kehidupan sehari-hari. Puisi, seni, persahabatan, dan cinta merupakan sejumlah cara keabadian diekspresikan dalam ruang dan waktu yang tetap, yang kita sebut dunia. Keabadian ada di sekitar kita, berusaha menerobos untuk menunjukkan kepada kita bahwa ia nyata. Sementara dunia yang kita tinggali telah menciptakan ilusi bahwa hanya dunia yang nyata. Dengan fokus kita yang terpecah-pecah, kita jadi lebih miskin karena tidak memiliki imajinasi. Buku ini menuliskan paradoks bahwa jika kita menenggelamkan diri ke dalam indera kita, menemukan kembali hal-hal yang sederhana, melalui cara yang sangat jasmaniah ini, kita bisa kembali memiliki pemahaman spiritual yang dalam tentang kehidupan. Menyentuh, mencium, dan merasa, khususnya menyediakan pengetahuan yang tidak ada hubungannya dengan kata-kata atau pikiran. Kita perlu lebih sedikit berpikir dan lebih banyak merasa dan mempercayai apa yang kita rasakan. Karena menjadi spiritual adalah dengan memahami keduniawian kita. Puisi Celtic misalnya merupakan suatu ekspresi kegembiraan dan pengalaman melihat gunung, merasakan angin di tubuh Anda, dan mendengarkan debur ombak. Jika kita menjadi ketagihan dengan hal-hal eksternal, bagian diri kita yang ada di dalam akan menghantui kita. Dengan menggunakan metafora yang indah, ia menunjukkan bahwa seringkali kita melihat diri kita sendiri dan orang lain berdasarkan silaunya cahaya lampu pijar. Tetapi cahaya jiwa adalah seperti yang kita temukan dalam lukisan Rembrandt, berkilau lembut dan akan menyingkapkan misteri jika Anda semakin seksama mengamatinya. Kita seharusnya mengagumi misteri, yaitu setiap orang. Donohue berpendapat bahwa teknologi dan media tidak menyatukan dunia, melainkan justru membuat hal-hal menjadi tidak akrab, dan bahwa obsesi kita dengan relasi merupakan pertanda bahwa kita tidak memiliki relasi yang baik. Kata hello yang kita ucapkan untuk memberi salam tidak ada dalam bahasa Gael. Sebaliknya, ketika Anda bertemu dengan seseorang, Anda akan mengakui kilau ilahinya dengan berkata dia, Tuhan besertamu. Donohue bertanya, mengapa rasanya amat menyenangkan jika ada seseorang yang berkunjung ke rumah Anda? Hal itu karena entitas masuk ke dalam ruangan dengan memori dan pengalaman seumur hidup. Ada makhluk itu duduk tepat di depan Anda. Ketika mereka pergi, tubuh mereka berdiri, berjalan keluar, dan membawa dunia yang tersembunyi ini pergi. Misteri telah datang dan pergi. Buku ini menunjukkan bahwa kita stres bukan karena melakukan hal-hal yang penuh tekanan, melainkan karena kita tidak menyisihkan waktu untuk hening sehingga pikiran kita bisa segar kembali. Jika kita hidup dalam kehidupan yang ekstrovert, tidak ada waktu untuk diri kita sendiri, maka akan selalu ada harga yang harus dibayar. Suara dalam diri kita yang membawa kebijaksanaan jarang berteriak. Kita telah menggantikan agama dengan psikologi, tetapi psikologi sering kali tidak bisa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jiwa sangat pendiam dan akan mengungkapkan kebijaksanaan hanya jika kita diam dan membiarkannya berbicara.
Meski berbahaya, Donohue berkomentar, jiwamu memiliki antena yang lebih jernih dibandingkan pikiran dan egomu. Walau demikian, kita jarang berusaha menghentikan ocehan pikiran yang tiada henti dan membiarkan kebenaran muncul. 6 cara membahas kebutuhan untuk mengintegrasikan apa yang kita anggap sebagai sisi negatif kita. Kita seharusnya tidak segera menyingkirkan sifat-sifat buruk kita, karena sifat-sifat itu mungkin akan memberitahu kita banyak hal mengenai diri kita. Arti lain dari perintah mencintai musuhmu adalah untuk mencintai sisi diri kita yang selama ini kita diajarkan untuk tidak menyukainya. Hal-hal negatif ibarat bisul dalam kehidupan Anda yang tidak perlu Anda miliki, mengurung Anda selama bertahun-tahun dalam pola pikir yang Anda buat sendiri. Latar belakang Donohue mengajarinya tentang dosa, tetapi ia memprotes bahwa kita tidak diberitahu tentang dosa yang terbesar, yaitu hidup yang tidak hidup. Jiwa pada dasarnya menyukai resiko, karena mengambil resiko adalah cara untuk tumbuh. Tetapi ego menyukai hal-hal yang tetap, menginginkan sesuatu yang permanen. Kita bisa saja mencapai kesempurnaan dalam hidup, suatu kesempurnaan yang didasari oleh tindakan menghidupkan kehidupan ini hingga utuh. Buku ini mengingatkan kita pada guru-guru meditasi Timur ketika ia berkata, kita sebaiknya tidak menyelipkan sejumlah praktik baru ke dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mempercayai tahap-tahap pertumbuhan spiritual, melainkan semakin mendalami kehidupan yang kita miliki sekarang ini. Kehidupan spiritual yang penuh bukan berapa banyak biara, tempel, kuil, tempat ibadah yang telah Anda kunjungi, atau berapa banyak meditasi yang telah Anda lakukan, melainkan tentang seberapa besar Anda bersedia melepaskan ketakutan dan memberi sesuatu bagi diri Anda sendiri. Buku selanjutnya, 10 pelajaran dari malaikat, penulis Doreen Virtue. Semakin sering saya berbicara dengan para malaikat atau roh tingkat tinggi, semakin banyak saya belajar. Berikut ini adalah 10 pelajaran yang mereka telah ajarkan pada saya, yang telah mengubah hidup saya. 1. Hidup dalam integritas. Para malaikat berkata kepada saya, luangkan waktu Anda untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan tertinggi Anda. Biarkan intuisi Anda bekerja. Hal-hal itu kemudian akan menyembuhkan Anda sehingga Anda dapat menikmatinya, atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan tertinggi akan mudah Anda tolak. Para malaikat mendesak saya untuk mempercayai suara hati saya. Mereka meyakinkan saya bahwa saya akan baik-baik saja jika menolak pekerjaan yang tidak cocok dengan kepentingan diri sejati saya, dan saya segera menemukan bahwa para malaikat itu benar. 2. Hanya ada waktu sekarang. Anda adalah sempurna dan utuh saat ini. Janganlah berpikir tentang masa depan akan menjadi apa. Ini berarti bahwa Anda merasa tidak sempurna atau merasa kurang saat ini, dan merasa akan menjadi utuh ketika sesuatu eksternal datang ke dalam hidup Anda di masa depan. Ketika malaikat mengatakan hal ini, saya sadar bahwa saya telah hidup untuk masa depan. Fokus saya adalah pada hari esok, bukan saat ini. 3. Segala konflik adanya dalam pikiran. Setiap konflik yang Anda lihat atau alami di dunia luar adalah proyeksi dari ego Anda. Sebenarnya dunia ini benar-benar damai, dan Anda memproyeksikan rasa takut pada kedamaian ini ke dalam dunia Anda.
Anda tidak ingin untuk menyelesaikan konflik batin Anda, tetapi Anda tidak ingin melepaskan konflik ini dari diri Anda sendiri. Jadi Anda memproyeksikan hal itu ke orang lain dan berpikir mereka adalah orang-orang yang membuat Anda tidak nyaman. Orang lain adalah netral, seperti papan tulis kosong, dan Anda mewarnai mereka dengan makna dan definisi Anda sendiri. Lalu Anda bereaksi kepada mereka seolah-olah definisi-definisi ini nyata. Orang lain itu pada akhirnya akan memperlakukan Anda sesuai dengan cara yang Anda harapkan. Ketika malaikat menjelaskan hal ini, saya menyadari betapa sering saya mengizinkan rasa takut saya menciptakan penderitaan bagi saya. Tapi selalu, saya memiliki kekuatan untuk memilih pikiran dan perasaan saya pada semua situasi. 4. Memilih makanan. Semua makanan memiliki getaran. Dan jika Anda ingin bergetar setinggi dan semurni biasanya, makanlah buah-buahan segar dan sayur-sayuran, kacang-kacangan dan gandum yang memiliki frekuensi getaran tertinggi. Hindari makan daging, susu, alkohol, gula, coklat, dan kafein yang memiliki getaran terendah. Ingat, esensi dari semua makanan yang Anda makan akan mempengaruhi Anda lama setelah makanan dicerna dan pergi. Pada waktu malaikat mengatakan pada saya tentang hal ini, saya merasa sudah cukup sehat. Saya sudah tidak mengkonsumsi daging, unggas, dan alkohol. Namun masih ada ruang untuk perbaikan, sehingga saya terus mengikuti saran diet dari malaikat dan mengadopsi pendekatan vegetarian. Saya merasakan peningkatan energi dan wawasan saya berlangsung drastis dan cepat. Alih-alih merasa kehilangan, memilih makanan sehat adalah mudah dan alami. 5. Jangan memberi dengan harapan untuk mendapatkan. Lepaskan diri Anda terhadap hasil yang Anda harapkan dari memberi. Anda pasti akan mendapatkan hasil dari pemberian. Ini adalah hukum universal. Tetapi tidak tergantung pada Anda bagaimana hukum sebab dan akibat ini akan berlangsung. Plus, jika Anda mengharapkan sesuatu sebagai balasannya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekali lagi, saya merasa malu ketika para malaikat melihat ke kedalaman jiwa saya. Mereka tahu saya adalah orang yang suka memberi, namun saya harus mengakui bahwa saya kadang-kadang memberikan dengan harapan untuk menerima sesuatu sebagai balasannya. Dengan kepercayaan penuh dari malaikat pelindung saya memutuskan untuk melepaskan semua harapan pengembalian untuk pemberian saya kepada orang lain. Hampir segera setelahnya, saya mulai menerima imbalan mengejutkan, seperti peluang-peluang bisnis baru dan pengalaman indah dengan teman-teman. 6. Luangkan waktu secara pribadi untuk melihat alam. Suara dan keharuman alam tidak terlihat. Jadi mereka membawa pikiran Anda ke dimensi yang tak terlihat, yang membawa Anda menuju getaran lebih tinggi dan lebih cepat daripada materi. Ada penyembuhan di alam. Juga ada alam malaikat yang sangat nyata. Anda dapat meminta alam malaikat ini untuk menyembuhkan diri Anda. Berada di alam akan membantu Anda untuk beradaptasi dengan ritme alamiah bumi. Dan karena waktu dan siklus adalah bagian dari segalanya, Anda menjadi lebih sinkron dengan irama kehidupan. Para malaikat mendesak saya untuk memberanikan diri menjauhi mejaku lebih sering dan mulai menghabiskan jam makan siang di luar ruangan. Udara segar, sinar matahari, dan keharuman bunga semua membantu saya untuk bermeditasi pada level yang lebih dalam. Saya duduk di luar dan meminta malaikat untuk mengelilingi saya.
7. Melepaskan diri dari kemelekatan pada materi. Bila Anda melekat pada materi dalam pikiran Anda tetap melekat pada produk-produk dari ego. Dan dengan demikian tetap melekat pada ego. Tidak ada cara untuk keluar dari hukum ini. Pikiran pada materi adalah pikiran ego. Malaikat pembimbing saya menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan materi. Materi adalah netral. Mereka juga menyadari bahwa kita manusia mempunyai kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, ketika kita terlalu memikirkan hal material, seperti terus berpikir tentang uang atau harta, kita berfokus pada sifat rendah dari diri kita, bukan diri kita yang lebih tinggi. 8. Tidak menghakimi orang lain. Anda menilai orang lain sebagai cara untuk melindungi diri Anda sendiri, untuk menjauhkan mereka dari Anda, sehingga Anda tidak ingin menjadi dekat dengan mereka dan menjadi terluka. Tapi kami telah memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu memikirkan tentang keselamatan Anda. Anda aman, dan pola pikir kekhawatiran yang sangat besar tentang keselamatan Anda dapat membawa hal yang Anda takutkan ke dalam hidup Anda. Para malaikat menjelaskan bahwa kita menarik kepada kita apapun yang kita pikirkan dan takutkan. Jika saya secara obsesif memikirkan bahaya fisik atau emosional, saya menciptakan iklim di mana ketakutan terburuk saya akan menjadi kenyataan. Dengan latihan, saya mulai memperhatikan saat-saat ketika saya menghakimi orang lain. Saya mulai melepaskan ketakutan saya dan merasakan bahwa kebiasaan saya untuk menghakimi secara bertahap menghilang. 9. Anda hidup di mana kesadaran Anda terfokus. Jika Anda berpikir tentang pikiran yang tidak mencintai atau pikiran tanpa cinta, yaitu persaingan, iri hati, atau kekhawatiran, Anda akan merasakan sakit. Anda adalah kesadaran Anda dan Anda akan merasakan efek di mana kesadaran Anda terfokus. Anda tidak ingin sakit. Oleh karena itu, pilihlah untuk melepaskan pikiran tidak mencintai Anda ke arah cahaya. Pada awalnya, pelajaran ini menyakitkan bagi saya untuk menghadapinya. Saya selalu berpikir bahwa kebahagiaan saya dipengaruhi keadaan di luar diri saya. Namun para malaikat berkata sebaliknya. Pikiran sayalah yang membuat dunia saya berwarna seperti ini. Mereka mengatakan pada saya bahwa kebahagiaan saya tidak bergantung pada apa yang saya miliki, tapi pada apa yang saya pikirkan. 10. Dalam segala hal, ingatlah untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Carilah kemuliaan bukan untuk diri sendiri. Pada intinya, ketika Anda memberikan kemuliaan kepada Tuhan, Anda memberikan kemuliaan kepada bagian dari diri Anda yang menyatu dengan Tuhan. Dengan memberikan kemuliaan kepada Tuhan, Anda tetap berada di luar ego Anda dan tetap terpusat dalam kesadaran diri yang lebih tinggi. Tapi sebelum saya bisa masuk ke perasaan itu, malaikat saya mendorong saya dengan mengingatkan bahwa diri saya yang sebenarnya adalah satu dengan Tuhan. Setiap kali saya memuji diri saya, sebenarnya saya memberi kemuliaan kepada Tuhan. 10 pelajaran ini sekarang telah tertanam dan permanen dalam bagian-bagian dari kehidupan saya sehari-hari. Ketika klien saya memuji saya tentang bimbingan Tuhan yang saya terima selama sesi kami, saya berkata, terima kasih, tetapi semuanya adalah kehendak Tuhan dan para malaikat. Mereka mengajarkan saya bagaimana menerima bimbingan Tuhan. Saya semata-mata hanya mengikuti petunjuk tersebut karena berkat mereka, saya sekarang menjadi pendengar yang sangat baik.
Buku selanjutnya berjudul The Book of Chuang Tzu, penulis Chuang Tzu. The Book of Chuang Tzu menjadi salah satu karya penting tentang Taoisme bersama Tao Te Ching yang hadir 200 tahun lebih dulu. Konon Chuang Tzu menulis sendiri 7 bab pertama. Bab lainnya ditulis oleh para pengikutnya. Bab-bab ini berisi alegori dan anekdot yang melibatkan tokoh terkenal dalam sejarah Cina, termasuk percakapan imajiner para pemikir besar seperti Confucius, Lao Tzu, dan Li Tzu. Apakah itu Tao? Tao adalah keteraturan alam semesta yang fundamental. Bagaimana benda secara alami bergerak. Orang yang bijaksana atau sukses menyadari kekuatan yang menggerakkan alam semesta ini, tetap selaras dengannya dan tidak pernah lupa bahwa ia adalah sumber segala sesuatu. Dalam bab masa banjir musim gugur, Chuang Tzu mempersembahkan alegori berikut ini. Ketika banjir musim gugur datang, Dewa Sungai Kuning merasa senang karena areanya sekarang menjadi sangat luas. Ia mengalir dalam keagungan melewati negeri hingga akhirnya tiba di Laut Utara. Di sana ia bertemu dengan Zhou, Dewa Laut, dan merasa rendah hati melihat keluasannya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Melihat hal ini, Dewa Sungai Kuning teringat kisah seekor kodok yang duduk dalam sumur dan terkagum-kagum melihat air yang ada di depannya, tetapi selamanya tidak mengetahui luasnya lautan. Ia ingat serangga musim panas yang hanya hidup di satu musim, yang tidak pernah mengetahui apa itu es. Demikian juga tulisnya, seorang terpelajar yang terkurung dalam ajarannya tidak bisa memiliki pemahaman yang nyata tentang Tao. Ia mungkin menganggap dirinya hebat karena memiliki sebagian pengetahuan Taoisme, tetapi tidak sama dengan menjadi selaras dengan Tao. Orang biasa tidak mau atau tidak bisa memandang prestasi mereka dari sudut pandang yang tepat. Mereka hanya memperhatikan bentangan kehidupan mereka sendiri, tidak menyadari ribuan tahun yang ada sebelum mereka ataupun kebesaran alam semesta. Mereka banyak melakukan hal-hal kecil yang hanya menyuntikkan kecemasan dan kebingungan ke dalam dunia. Kisah ini menyiratkan bahwa kita seharusnya berhenti menganggap diri kita seperti sungai yang besar dan menyadari bahwa kita mirip setitik air dalam samudra. Bagi manusia normal, ada perbedaan besar antara kaya dan miskin, kecil dan besar, benar dan salah, berguna dan tidak berguna. Tetapi dari sudut pandang Tao, semua itu sama saja. Semuanya satu. Itulah sebabnya mengapa orang yang maju tidak akan melewati hidup dengan membuat penilaian dan perbedaan, melainkan tetap menjaga pikiran mereka sebagai bagian dari keseluruhan. Keselarasan dengan Tao memungkinkan kita mengenali totalitas kehidupan, bukan hanya bagian yang kita sukai saja. Itulah sebabnya orang yang selaras dengan Tao akan tampak sedikit terpisah. Mereka tidak terikat dengan salah satu aspek kehidupan tertentu yang merugikan orang lain. Memiliki keterikatan ini berarti menyangkal realitas kehidupan. Orang lain mengenal dunia hanya melalui kabut pikiran dan gagasan mereka sendiri, tidak pernah memahami keagungan Tao. Orang yang memahami Tao bebas dari ketakutan tentang siklus kelahiran dan kematian, nasib baik atau buruk. Mereka bisa hidup tanpa terlalu tenggelam dalam pencarian hal-hal baik ataupun penghindaran hal-hal yang buruk. Kebahagiaan mereka datang dari ketenangan dan kesatuan yang sempurna. Mereka melihat segala sesuatu sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Mereka tidak bisa dibuat sakit hati
ataupun dihancurkan reputasinya karena mata mereka terarah pada hal-hal yang lebih besar. Dalam pemikiran Chuang Tzu, kita sebenarnya tidak boleh mencari kebahagiaan. Pemikiran sebagian besar orang tentang kebahagiaan adalah mengejar hal-hal yang mereka rindukan, dan dengan melakukan itu mereka terus ada dalam keadaan beraksi. Dengan pikiran terpusat ke masa depan dan hal-hal abstrak, mereka lupa merawat tubuh mereka. Tetapi seseorang yang selaras dengan Tao tidak mencari kebahagiaan jenis ini. Kebahagiaan yang sesungguhnya terjadi karena tidak memiliki beban manusia normal yang terus berayun antara kegembiraan dan kesedihan, kemenangan dan kegagalan. Tetapi kita tidak bisa melampaui situasi ekstrim ini dan hidup dalam tindakan tanpa aksi. Artinya, tindakan kita dilakukan dalam keselarasan dengan Tao, bukan dalam rangka mengejar hasrat dan keinginan kita sendiri. Sebagian besar orang bisa berkata, "Aku sekarang puas," atau "Aku merasa bahagia." Tetapi jenis kepuasan seseorang yang selaras dengan Tao adalah tidak ingat lagi apa itu kepuasan dan tidak tahu seperti apa rasanya tidak bahagia. Kebahagiaan karenanya lebih dari sekedar mencapai suatu keadaan bahagia. Kebahagiaan ini ditemukan dengan cara melampaui prinsip normal pikiran manusia, hasrat dan emosi, mencapai ketenangan yang sempurna. Memilih anonimitas. Manusia yang besar tidak memamerkan amal dan tidak berusaha mencari pengaruh. Mereka tidak memandang rendah orang yang melayani mereka ataupun mengakui hal-hal yang tidak mereka lakukan. Meski meyakini kemampuan dirinya, mereka tidak menghukum si tamak atau si kikir. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, bukan seperti yang dilakukan orang suci, tetapi dalam pengertian bahwa hidup mereka tidak menimbulkan gejolak. Sebaliknya, orang yang melindungi reputasinya atau ingin terkenal atau kaya justru menimbulkan gejolak. Dalam percakapan dengan Konfusius, Panglima Zen berkata, "Pohon yang lurus adalah pohon yang akan lebih dulu ditebang. Sumur yang manis adalah sumur yang akan lebih dulu kering." Ia menunjukkan kepada Konfusius bahwa pengetahuannya telah membuat dirinya menonjol. Pengetahuannya telah membuat dirinya pusat perhatian karena pengetahuan ini memperlihatkan kekontrasan antara dirinya yang kaya pengetahuan dan orang lain yang minim pengetahuan. Poinnya adalah bahwa seseorang yang menghabiskan waktu mereka untuk mempertahankan citra hebat akan berakhir sebagai orang yang sibuk mempertahankan citra. Mereka hanya terus mengaduk-aduk. Seseorang yang selaras dengan Tao di sisi lain mencerminkan sifat Tao, yaitu mereka tidak terlihat atau tidak terdengar seperti seseorang yang istimewa. Walau demikian, mereka memiliki suatu keunggulan khusus. Kekuatan sesungguhnya adalah menjadi unsur suatu kesatuan yang lebih besar, seperti seekor burung dalam suatu kawasan. Gagasan Chuang Tzu tentang manusia yang sempurna adalah seseorang yang tidak berusaha menjadi sumber cahaya bagi dunia. Mereka berperan sebagai saluran yang jernih bagi cahaya itu, tidak peduli kapan dan di mana cahaya itu akan bersinar. Hal ini membutuhkan kerendahan hati yang total, menjadi sosok yang kosong dan bersih. Orang seperti ini tidak menginginkan kekuasaan dan tidak tertarik mengecam, dan konsekuensinya mereka jadi tidak dikecam. Dalam bahasa yang sederhana, mereka tidak membiarkan diri mereka masuk ke dalam tren kehidupan. Orang menganggap mereka gila karena mereka mencari anonimitas, tetapi mereka tahu bahwa inilah jalan
kepuasan sejati. Seseorang yang selaras dengan Tao selalu memilih kehidupan yang damai, bukan kekuasaan. Ironisnya, orang yang tidak tertarik pada kekuasaan justru yang akan menjadi penguasa terbaik. Tetapi kaisar dan menteri seperti ini jarang ada. Demikian pula, seseorang yang selaras dengan Tao tidak menghabiskan waktu mereka untuk mengejar keuntungan. Mereka bahagia dengan diri mereka dan tidak menginginkan lebih banyak lagi. Mereka lupa mengapa mereka melakukan pekerjaan mereka, menyatu dengan pekerjaan mereka tanpa ego atau memikirkan imbalan. Ironisnya, hal itu justru membuat hasil pekerjaan mereka menjadi sangat baik. Berikut ini adalah karakteristik orang yang selaras dengan Tao, dikumpulkan dari kisah-kisah dan ulasan Chuang-Tzu. Orang yang selaras dengan Tao tidak memiliki rencana besar, melainkan merespon berbagai hal yang muncul. Mereka memisahkan diri dari kebendaan karena mereka tahu bahwa dengan demikian mereka bisa melihat orang lain dengan jelas. Sebagian besar orang berusaha mencari pemenuhan, tetapi orang yang bijaksana ingin menjadi kosong, menjadi saluran bagi Tao. Orang yang selaras dengan Tao memiliki kegembiraan seorang anak dalam hidupnya, dipadu dengan kebijaksanaan orang tua. Mereka melampaui moralitas konvensional. Jika seseorang harus berpikir tentang kebajikan, hal itu berarti mereka tidak hidup dengan alami. Orang yang selaras dengan Tao memandang pengetahuan dari sudut pandang yang tepat. Mereka memiliki pengetahuan yang berasal dari kesadaran tentang totalitas hidup, melampaui pengetahuan orang yang terpelajar. Karena mereka berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda dari orang normal, seseorang yang selaras dengan Tao mungkin tampak sedikit gila. Tetapi dari sudut pandang mereka, cara orang lain menjalani hidup itulah yang aneh. Kata penutup. Pintu masuk ke dalam Cina kuno yang dibukakan Chuang-Tzu memang mengagumkan dan mungkin membangkitkan minat kita terhadap perkembangan Taoisme. Buku ini menarik dibaca karena banyak menyelipkan lelucon ke dalam kekakuan adat dan hierarki masyarakat Cina. Tetapi yang membuat karya ini abadi adalah pemahaman Chuang-Tzu yang sangat baik terhadap kondisi manusia. Misalnya, di zaman kita, orang peduli dengan tujuan hidup. Tetapi Chuang-Tzu mengajak kita untuk mempertimbangkan bahwa alih-alih mencari pemenuhan, lebih baik mengolah pikiran yang kosong melalui kontemplasi dan meditasi agar kita bisa melihat dunia ini dengan lebih jelas. Dengan cara ini, kita secara alami akan menemukan kesempatan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan siapa diri kita dan apa yang perlu dilakukan di dunia ini. Jika kita menyadari konsep Tao ini, ia akan memberikan kepada kita kesempatan untuk terhubung kembali dengan suatu kecerdasan yang jauh lebih besar dari kecerdasan kita sendiri. Buku selanjutnya berjudul Beyond the Light. Penulis PMH Atwater atau PMH Atwater. PMH Atwater telah selamat dari 3 peristiwa kematian yang menghasilkan 3 pengalaman mati suri yang berbeda pada tahun 1977. Dia adalah salah satu pelopor penelitian fenomena pengalaman mati suri atau biasa disebut Near Death Experience setelah memulai penelitiannya pada tahun 1978. Saat ini kontribusinya dalam bidang studi NDA dianggap setara dengan para ahli lain seperti Raymond Moody dan Kenneth Rink. 2 buku pertamanya, Coming Back to Life dan Beyond the Light, dianggap sebagai Alkitab dari NDE, Near Death Experience. Ia telah memperluas ke bidang penelitiannya pada perkembangan wilayah otak
yang apa sekarang dikenal sebagai transformasi kesadaran. Dia telah melakukan penelitian ke efek-efek dan analisis tentang elemen umum yang terjadi pada NDE. Berikut ini adalah hasil penelitian PMH Atwater tentang NDE dari bukunya Beyond the Light. Bagaimana rasanya mati? Dimulai dengan rasa sakit. Secara naluriah Anda berusaha berjuang untuk hidup. Itu otomatis. Tak dapat dibayangkan dengan pikiran sadar bahwa ada realitas lain yang berada di luar realitas fisik dunia materi yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita telah terbiasa sejak lahir untuk hidup dan berkembang di dalam dunia fisik ini. Kita tahu kita menjadi diri kita oleh rangsangan eksternal yang kita terima. Kehidupan mengatakan kepada kita siapa diri kita dan kita menerima konsep tersebut. Itu terjadi secara otomatis ketika menjelang kematian dan dapat diperkirakan. Tubuh Anda menjadi tidak berdaya, jantung Anda berhenti. Tidak ada lagi udara mengalir masuk atau keluar. Anda kehilangan penglihatan, perasaan, dan gerakan. Meskipun kemampuan untuk mendengar hilang belakangan. Identitas berakhir. Anda yang dulu menjadi hanya tinggal kenangan. Tidak ada rasa sakit pada kematian. Hanya ada damai, keheningan, tenang, sunyi. Tapi Anda masih ada. Tidak memerlukan untuk bernapas. Sebenarnya ini lebih mudah, lebih nyaman, dan di sini jauh lebih wajar tidak bernapas daripada bernapas. Kejutan terbesar bagi kebanyakan orang pada saat kematian adalah menyadari bahwa kematian bukanlah akhir kehidupan. Apakah kegelapan atau cahaya yang datang berikutnya, atau beberapa aktivitas baik positif, negatif, atau berada di suatu tempat di antaranya, muncul apa yang diharapkan atau yang tidak terduga. Kejutan terbesar dari semua itu adalah menyadari bahwa Anda masih diri Anda. Anda masih dapat berpikir. Anda masih dapat mengingat. Anda masih bisa melihat, mendengar, bergerak, berpikir, merasa, memiliki pertanyaan, dan menceritakan lelucon jika Anda inginkan. Anda masih hidup, sangat hidup. Sebenarnya lebih hidup daripada saat masih berada di tubuh fisik. Hanya banyak hal di sini adalah berbeda. Berbeda karena Anda tidak lagi menggunakan tubuh fisik untuk menyaring dan memperkuat berbagai sensasi yang Anda pernah anggap sebagai satu-satunya indikator yang valid dari apa yang membentuk kehidupan. Anda selalu diberitahukan untuk menggunakan badan untuk tetap hidup. Satu-satunya cara yang membantu Anda memahami kematian adalah seperti melepaskan atau membuang baju Anda yang digunakan sekali pakai, dalam kurung yang lebih sering disebut sebagai tubuh. Ketika Anda mati, Anda hanya kehilangan tubuh Anda. Itu saja. Tidak ada lagi yang hilang. Anda bukanlah tubuh Anda. Tubuh hanyalah sesuatu yang Anda pakai untuk sementara waktu. Karena tinggal di dunia fisik adalah jauh lebih bermakna dan lebih terlibat di dalamnya jika Anda terbungkus dalam keterbatasan tubuh fisik dan aturan. Apakah itu kematian? Ada peningkatan energi pada saat kematian. Peningkatan kecepatan seperti Anda tiba-tiba bervibrasi lebih cepat dari sebelumnya. Menggunakan radio sebagai analogi, peningkatan kecepatan ini seperti ketika menyalakan radio dengan frekuensi tertentu.
ketika tiba-tiba seseorang atau sesuatu datang dan merubah frekuensi tersebut. Pergeseran frekuensi Anda meningkat tiba-tiba menuju panjang gelombang yang lebih tinggi. Frekuensi asli di mana Anda pernah berada masih ada di sana. Itu tidak berubah. Semuanya masih sama seperti itu. Hanya Anda yang berubah. Hanya Anda yang dipercepat untuk bisa masuk ke frekuensi radio berikutnya. Seperti halnya dengan semua radio dan stasiun radio, bisa saja terjadi distorsi dari sinyal transmisi akibat gangguan perubahan pola gelombang ini. Ini dapat memaksa frekuensi untuk hidup berdampingan atau bersama berbaur untuk jangka waktu yang tak terbatas. Biasanya, sebagian besar perubahan frekuensi ini berlangsung secara cepat dan efisien. Tapi kadang-kadang seseorang mengalami gangguan mungkin dari emosi yang kuat, rasa tanggung jawab, atau keinginan untuk memenuhi sumpah atau janji di kehidupan fisik. Gangguan ini memungkinkan untuk kedua frekuensi ini hidup berdampingan selama beberapa detik, hari, atau bahkan bertahun-tahun. Ini mungkin menjelaskan keberadaan hantu. Tetapi cepat atau lambat, pada akhirnya mereka akan menuju frekuensi yang lebih tinggi tersebut. Anda akan menyesuaikan tempat tertentu pada frekuensi oleh kecepatan getaran Anda. Anda tidak dapat hidup pada kedua frekuensi itu bersamaan selamanya, di mana Anda tidak termasuk di dalamnya. Anda menggeser frekuensi dalam kematian. Anda beralih ke panjang gelombang lain. Anda masih sebuah tempat dalam gelombang, tapi Anda bisa bergerak setingkat atau dua tingkat ke atas atau ke bawah. Anda tidak mati ketika Anda mati. Anda menggeser kesadaran dan kecepatan getaran. Kematian adalah pergeseran. Apakah keberadaan itu? Waktu dan ruang, seperti yang kita ketahui, hanya ada di wilayah fisik. Ketika Anda meninggalkan wilayah fisik, Anda meninggalkan kendala tersebut. Ada dimensi alam dan eksistensi yang tak terhitung, mulai dari yang lebih lambat, getaran-getaran dari bentuk yang lebih padat sampai yang lebih tinggi, aliran halus arus non-energik. Dan ada lagi yang di luar itu, realitas yang tidak dapat diukur atau dijelaskan dalam matematika sederhana atau permainan pikiran. Neraka mengacu pada tingkat bentuk pikiran negatif yang berada di dekat wilayah fisik. Ini adalah tempat di mana kita harus memperbaiki diri atau tetap berada di dalam. Kemelekatan, kecanduan, ketakutan, rasa bersalah, amarah, penyesalan, mengasihani diri sendiri, kesombongan, atau apapun yang menghalangi kita dari kekuatan cahaya kita sendiri. Kita akan berada di neraka, dan ada banyak tingkat getaran ini tergantung pada perkembangan kita. Tidak ada penghukuman di sini, hanya untuk memperbaiki kesalahan, penilaian, atau tingkah laku kita yang disebut orang biasa disebut sebagai dosa. Di neraka, kita memiliki kesempatan untuk tetap berada dalam kebodohan, atau kita berusaha mengatasi realitas tersebut dengan menyadari konsekuensi bahwa setiap tindakan memiliki reaksi. Apa yang menyebabkan derita pada orang lain dapat dikembalikan dalam bentuk yang sama pada kita. Kita mengalami sisi lain dari keputusasaan atau tuntutan kita, dan hidup melalui kutub yang ekstrim dari apapun yang kita takuti. Ini bukan sebuah hukuman bagi dosa-dosa kita, tapi konfrontasi dengan distorsi terhadap nilai-nilai dan prioritas kita. Kita tidak pergi sampai kita mengubah sikap dan persepsi kita. Surga adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat bentuk pikiran positif yang berada di dekat wilayah bumi. Ini adalah tempat kita pergi untuk mengenali atau menikmati nilai-nilai kita,
bakat, kemampuan, sukacita, keberanian, kedermawanan, kepedulian, empati, kebajikan, kegembiraan, ketekunan, perhatian, kesabaran, cinta kasih, atau apapun yang menunjukkan kekuatan cahaya kita sendiri. Kita tinggal di surga. Untuk perkembangan kita juga, ada rasa di sini seolah-olah kita menemukan rumah sesungguhnya dan semuanya baik-baik saja. Yang sebagian orang menyebutnya istirahat atau waktu memperoleh pahala. Di surga, kita memiliki kesempatan untuk menilai kemajuan kita sebagai jiwa, untuk mengevaluasi pro dan kontra, serta hasilnya, untuk mengingat semua kebenaran termasuk identitas nyata diri kita. Kita di sini mengalami kemuliaan cinta dan kuasa pengampunan. Ini bukanlah sebuah titik akhir, melainkan tempat realisasi tujuan kita dalam kisah penciptaan. Bagaimana kita cocok dan kemungkinan apa yang terbaik untuk pelajaran dan pertumbuhan di masa depan. Kami tidak pergi sampai kita siap untuk kemajuan selanjutnya, baik di dunia fisik atau di luarnya. Tidak seorang pun tahu bagaimana luasnya ciptaan. Hanya yang selalu ada akan selalu ada. Bentuk dan perwujudan bisa berubah dan menua. Segala substansi didaur ulang, tapi eksistensi tetap ada, seperti halnya energi. Keberadaan adalah kehidupan, tidak pernah berakhir dan terus-menerus, kekal selama-lamanya. Apa yang tampak sebagai sebuah kemajuan dalam garis waktu awal dan akhir hanyalah sebuah lembaran. Ilusilah yang membantu kita untuk fokus pada satu tempat dan waktu di mana kita tinggal sehingga kita dapat mencapai apa yang menjadi tujuan kita dan tidak terganggu oleh kebenaran sesungguhnya yang melandasi realitas tersebut. Menggunakan televisi sebagai analogi, gambar yang kita nikmati, alur cerita dengan peran karakter sesuai naskah hanyalah tipuan persepsi. Yang ada, apa yang benar-benar ada secara harfiah hanyalah satu elektron pada satu waktu, dengan hitam dan putih dan 3 warna pada satu waktu, yang ditembakkan dari bagian belakang tabung televisi ke layar untuk bisa menyala setelah menyentuh layar sebagai titik kecil. Eksistensi sangat mirip dengan televisi. Apa yang ada, apa yang benar-benar ada, tidak dapat dipahami oleh sebagaimana tampaknya beroperasi atau apa tampaknya. Realitas Tuhan. Tuhan adalah satu adanya, satu kekuatan dan sumber dari semua. Tidak ada pesaing Tuhan, tidak ada realitas ada di luar Tuhan. Tuhan adalah Maha Kuasa, seluruh kekuatan, Maha Tahu, seluruh pengetahuan, dan ada di mana-mana, hadir di mana-mana. Tidak ada tempat di mana bukan Tuhan, karena tidak ada yang eksis tanpa Tuhan. Tuhan bukan laki-laki atau perempuan atau sesuatu. Tuhan tidak berayah atau ibu. Istilah-istilah ini digunakan hanya untuk membantu kita memahami relasi kita dengan Tuhan, bukan untuk membentuk Tuhan yang seperti manusia. Kita menyebut diri kita anak-anak Tuhan karena kita tidak tahu apa lagi seharusnya menyebut tentang diri kita, dan tampaknya istilah yang baik untuk digunakan. Kita dibuat dalam gambar Tuhan, bukan dalam arti penampilan fisik, tetapi berhubungan dengan kekuatan jiwa kita dan potensi pikiran kita. Tuhan adalah pencipta dan kita adalah rekan pencipta, dalam kurung co-kreator. Akan lebih tepat dan lebih sesuai dengan kebenaran jika kita menyebut diri kita perpanjangan dari Tuhan, atau mungkin pikiran dalam pikiran Tuhan. Bahkan akan sesuai untuk menggunakan nama lain untuk Tuhan, seperti Maha Kuasa, Maha Esa, Supreme Being, keseluruhan yang ada, satu-satunya pikiran, sang sumber, atau apapun cara untuk menyampaikan sesuatu yang tanpa pembatasan atau batas, melebihi apapun yang dapat dipahami. Sementara Tuhan lebih daripada nama apapun.
hierarki, konsep, atau besaran yang bisa digambarkan atau ditetapkan. Tuhan adalah benar-benar sedekat napas kita, sedekat pemikiran kita berikutnya. Kita adalah bagian dari Tuhan dan eksis bersamaan dengan Tuhan. Keterpisahan bahwa kita mungkin berada terpisah dari Tuhan adalah satu-satunya dosa yang nyata. Tuhan tidak tergantung pada kepercayaan kita, karena keyakinan kita atau ketidakpercayaan kita pada Tuhan tidak akan mempengaruhi Tuhan, hanya mempengaruhi kita. Tuhan bukan anggota gereja atau agama apapun. Gereja dan agama-agamalah yang menghimpun anggota atas nama Tuhan. Tidak ada satu agama terpilih, seperti halnya tidak ada orang atau umat yang terpilih, ataupun adanya jalan tunggal. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, dalam arti bahwa jiwa kita semua adalah ciptaan Tuhan, tanpa jenis kelamin, tanpa bentuk, tanpa kewarganegaraan, lengkap dengan utuh dan sempurna. Kita semua adalah percikan dari esensi Tuhan, berada di diri masing-masing, dan setiap orang dari kita memiliki koneksi dengan Tuhan. Gambaran yang lebih besar. Tidak ada kejahatan dan hukuman dalam cahaya Tuhan. Hanya jelas, lengkap, dan total mengetahui bahwa Anda dicintai sepenuhnya dan tanpa syarat, sekarang dan selamanya. Kebenaran dalam cahaya ini, cahaya Tuhan, adalah begitu kuat dan begitu merasuk. Tidak ada jalan Anda bisa berbohong, melebih-lebihkan, menghindari, atau menyangkal apa yang telah Anda lakukan dengan anugerah Tuhan bagi Anda. Anugerah kehidupan yang terkandung di bumi penuh dengan banyak kesempatan untuk belajar dan berkembang dan tumbuh menjadi yang terbaik yang Anda bisa. Karunia ini, bumi yang Tuhan berikan kita kehidupan, harus kita sambut. Kita harus memberikan karunia ini kembali. Kita tidak bisa terus berada di kehidupan kita di bumi. Demikian juga kepemilikan kita atau kemelekatan atau hubungan kita. Apa yang kita bawa adalah kenangan kita dan perasaan kita yang kita telah terintegrasi di dalam hati dari pengalaman berada di sini, ditambah cinta yang kita miliki bersama dengan orang lain. Ini bahwa kita dapat terus memperkaya pengalaman Tuhan serta memperkaya pengalaman kita tentang diri kita sendiri dan satu sama lain. Bagaimana menggembirakannya hal ini tergantung pada apa yang kita lakukan tentang siapa diri kita. Semua jiwa adalah suci dalam cahaya ilahi, dan semua jiwa-jiwa dicintai. Dan semua jiwa memiliki tujuan dari keberadaan mereka dan alasan untuk menjadi siapa atau apa mereka. Apapun bentuk jiwa adalah sesuai dengan tujuan penciptaan. Untuk setiap jiwa mempunyai tugas untuk dilakukan, untuk mengisi posisi dalam skema yang lebih besar dari segala sesuatu. Tidak ada yang tetap, karena tidak ada yang statis, terlepas dari bagaimana kondisi tersebut mungkin tampak. Evolusi tidak terbatas pada kemajuan linier, hanya sepertinya begitu. Dengan demikian, drama kisah penciptaan adalah tak terbatas, tidak dibatasi oleh persepsi kita itu, maupun oleh kemampuan kita atau kurangnya kemampuan untuk memahaminya. Drama ini adalah luar biasa, seperti drama yang menakutkan, yang mengagumkan, yang indah, yang ajaib, misterius. Seperti apa adanya adalah tindakan utama dari semua cinta. Bahkan menjadi saksi kemuliaan semacam itu, mengetahui kebenaran sesungguhnya, meninggalkan bekas begitu mendalam sehingga Anda selamanya menjadi terangkat dan berubah. Ketika Anda kembali dari NDA, Anda akan tahu bahwa kita saling mempengaruhi, karena kita semua adalah bagian dari satu sama lain, dan bahwa kita mempengaruhi semua bagian dari penciptaan karena semua bagian ciptaan terjalin dan saling berhubungan dengan semua bagian-bagian lain. Setiap rasa kesendirian atau keterpisahan menjadi larut dalam terang saat mengetahui hal tersebut.
Kita masing-masing adalah sesuatu, dan kita masing-masing ditantang untuk bangun dan menyadari bahwa kita peduli. Setelah kita terbangun, tugas kita adalah untuk bertindak sesuai. Untuk tahu saja tidak cukup. Kita harus mengalami apa yang kita ketahui. Bagaimana kita melakukan itu terserah pada kita. Meskipun kita masing-masing terhubung ke yang lain dan semua orang lain, kita secara individual berada dalam pilihan-pilihan kita, pada kekuatan kehendak kita, dan pada produk, hasil, atau konsekuensi dari yang pernah kita alami di bumi. Tanggung jawab kita terhadap totalitas keberadaan kita adalah membebaskannya dan merayakannya, dan itu mewakili pengalaman tertinggi. Buku berikutnya berjudul Jonathan Livingston Seagull, penulis Richard Bach. Jonathan Livingston Seagull adalah ikon tahun 1970-an. Bahkan dibuat filmnya. Buku ini adalah fabel tentang seekor camar Jonathan yang berketetapan bahwa ia lebih dari sekedar seekor camar yang menginginkan sesuatu yang lain dari hidup ini. Buku ini sekarang menjadi simbol dari spiritualitas alternatif atau New Age yang muncul sekarang ini. Walau demikian, seperti yang telah dikatakan oleh banyak orang, pengalaman Jonathan dalam kisah ini merupakan alegori dari kehidupan Yesus. Jonathan berbeda dengan burung-burung lain dalam kawanannya. Bagi sebagian besar camar, yang utama bukanlah terbang, melainkan makan. Tetapi bagi camar yang satu ini, yang utama bukanlah makan, melainkan terbang. Ayahnya berkata padanya bahwa alasan kamu terbang adalah untuk makan, dan bahwa kamu tidak terbang demi terbang itu sendiri. Tetap saja Jonathan menghabiskan hari-harinya untuk mencoba menukik dengan kecepatan tinggi dan terbang sangat rendah di atas air. Ia ingin mempertinggi batas kemampuannya untuk mengetahui apa yang mungkin. Seringkali usahanya berakhir dengan kegagalan yang menyedihkan. Suatu kali ia terbang menuju air lebih cepat dari yang pernah ia lakukan, tapi tidak bisa berhenti tepat waktunya. Ia menabrak air seperti menabrak dinding dengan kecepatan 145 km per jam. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku seekor camar. Aku dibatasi oleh kondisiku. Jika aku ditakdirkan untuk terbang dengan cepat, aku pasti sudah memiliki sayap pendek elang dan makan tikus, bukan ikan." Ia menerima nasib dirinya sebagai bagian dari kawanannya melakukan hal-hal dengan cara mereka selama ini. Kemudian datanglah ide. Andaikan ia bisa terbang dengan sayap ditarik rapat ke tubuhnya, ia akan memiliki sayap sebagus elang, tidak banyak mengubah arah ketika terbang dengan kecepatan tinggi. Ia mencoba menukik dan mampu meningkatkan kecepatan hingga 225 km per jam. Laksana bola meriam abu-abu di bawah cahaya bulan. Hari berikutnya bahkan ia terbang melampaui kecepatan sebelumnya, lebih dari 322 km per jam. Penerbangan tercepat yang pernah dilakukan oleh seekor camar. Dalam kegembiraannya, Jonathan terbang ke bawah dari ketinggian dan tepat melewati kawanannya sendiri. Untungnya tidak melukai siapapun. Ia menyadari bahwa ia telah membawa spesiesnya naik ke tingkatan baru. Begitu ia mengajarkan pada mereka apa yang ia ketahui, pikirnya mereka tidak lagi harus menjalani hidup yang melelahkan. Pergi dari satu kapal penangkap ikan yang satu ke kapal yang lain, mengambil kepala-kepala ikan hanya untuk bertahan hidup. Ia akan menunjukkan pada mereka sebuah tingkatan kehidupan yang lebih tinggi. Tetapi esok harinya Jonathan dipanggil menghadap
majelis camar karena sikap tidak bertanggung jawab yang gegabah. Ia dipermalukan dan diusir dari kawanannya. Ia diberitahu bahwa ia tidak memahami tujuan hidup camar, yaitu makan agar bisa hidup selama mungkin. Di luar tebing curam, Jonathan melewati hari-harinya sendirian, meratap bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk peluang yang telah ditolak oleh kawanannya itu. Sepanjang waktu ia menemukan cara baru untuk melakukan berbagai hal. Dari pengalaman terbangnya, ia menemukan bahwa tukikan terkontrol ke dalam air dengan kecepatan tinggi membuatnya bisa mendapatkan ikan yang rasanya lebih enak, yang berenang agak jauh dari permukaan air. Secara ironis, kecintaan Jonathan terhadap terbang telah memberinya makanan yang berlimpah. Jonathan kemudian bertemu dengan sekawanan camar yang lebih maju, camar yang terbang demi terbang itu sendiri. Mereka membawanya masuk ke dimensi yang lain, semacam surga bagi para camar. Dan dia diberitahu bahwa ia adalah camar satu dari sejuta karena ia telah menguasai pelajaran kehidupan, yaitu bukan sekedar menjalani, melainkan mencari kesempurnaan lewat sejumlah cara. Sebagian besar camar harus melewati 1000 kehidupan sebelum mereka menyadari hal ini. Ia diberitahu, kita memilih dunia kita yang berikutnya dengan apa yang kita pelajari di dunia yang sekarang ini. Tidak mempelajari apa-apa, maka dunia yang berikutnya pun akan sama seperti yang sekarang ini, dengan keterbatasan dan beban yang sama yang harus diatasi. Kita harus mencari kesempurnaan kita sendiri. Inilah tujuan kehidupan. Jonathan bertemu dengan seekor camar yang lebih tua yang telah meraih kesempurnaan sedemikian rupa sehingga ia bisa bepergian tanpa harus bergerak. Ia cukup memikirkan suatu tempat dan ia pun langsung ada di sana. Jonathan merasa kagum. Jonathan sendiri tiba di suatu titik di mana ia mengetahui bahwa ia bukan sekedar tulang dan bulu, melainkan gagasan sempurna tentang kebebasan dan terbang, tidak dibatasi oleh apapun. Burung yang luar biasa bukanlah burung yang melakukan berbagai hal dengan cara yang berbeda, tetapi burung yang memandang dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Cara untuk terbang dengan lebih baik selalu ada di sana, hanya menunggu untuk ditemukan. Jika Anda tidak pernah bertolak dari bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri, Anda tidak akan pernah melihat bahwa Anda memiliki peluang lain. Belajar cara terbang dengan sangat baik, Jonathan menyadari, merupakan langkah untuk mengekspresikan hakikat sesungguhnya seekor camar, yaitu sebagai cerminan dari Tuhan. Ketika Bach berbicara tentang camar yang luar biasa, alegorinya dengan Yesus terlihat jelas. Jonathan menjadi guru dan berkata kepada seekor camar yang bercita-cita tinggi bahwa ia tidak boleh mengeluh jika kawanannya mengucilkan dirinya. Ia seharusnya memaafkan mereka dan suatu hari mereka akan menghargai jalan yang ia ambil dan belajar darinya. Jika kamu berbeda, kamu akan dikategorikan sebagai seseorang yang baik atau yang jahat, kata Jonathan kepada murid-muridnya. Tetapi apapun kategorinya, kamu tahu bahwa memilih cinta dan pengampunan adalah pelajaran tertinggi yang harus dipelajari. Buku berikutnya, Silent Whispering of the Heart, penulis Swami Dhyan Giten. Cinta bukanlah suatu hubungan eksklusif antara kita dengan orang lain. Cinta adalah kualitas yang muncul ketika kita berada dalam kontak dengan batin kita, dengan diri sejati, dengan kualitas meditasi yang dalam, dengan keheningan batin dan kekosongan.
Kekosongan batin ini dialami oleh kita dan dinyatakan keluar dalam wujud cinta. Cinta ini tidak ditujukan kepada orang tertentu, melainkan sebuah kehadiran dan kualitas yang mengelilingi orang seperti aroma. Hati manusia adalah penyembuh yang menyembuhkan baik orang lain maupun diri kita sendiri. Hati yang terbuka seperti air mancur yang tidak lagi membuat perbedaan antara aku suka kamu atau aku tidak suka kamu. Hati yang terbuka tidak membuat apapun perbedaan antara teman dan musuh. Hati yang terbuka baik bagi diri kita sendiri dan untuk orang lain adalah cinta tanpa syarat. Intuisi kita adalah suara batin kita yang sejati, sumber cinta yang selalu hadir, kebenaran dan kebijaksanaan, dan suara eksistensial dalam diri kita sendiri. Melalui intuisi, kita berada dalam kontak dengan keseluruhan. Hati kita adalah pintu untuk memungkinkan keberadaan, untuk membimbing kita, bukannya diarahkan oleh ide-ide kita sendiri, sikap dan harapan yang terbentuk sebelumnya tentang bagaimana kehidupan seharusnya berjalan. Bila hati kita tertutup, maka dapat menciptakan perasaan kesepian dan terisolasi bersama-sama dengan sikap tak seorang pun mencintai saya atau tak ada yang peduli tentang saya, yang dapat membuat sulit bagi orang lain untuk mencintai kita. Masalah mendasar dengan dunia adalah bahwa ada terlalu banyak kebencian dan terlalu sedikit cinta. Tingkat keempat dari kesadaran terletak di hati. Tingkat keempat dari kesadaran adalah hati manusia. Hati berkaitan dengan mencintai tanpa syarat dan penerimaan, baik bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Hati berkaitan dengan kualitas seperti empati, sukacita, penerimaan, kepercayaan, intuisi, pengertian, kasih sayang, kebahagiaan, penyembuhan, persahabatan, ketulusan, dan rasa kesatuan dalam cinta. Hati manusia memiliki kualitas keluar yang aktif dan kualitas ke dalam yang reseptif. Kualitas aktif cinta keluar dan kualitas cinta ke dalam berarti kualitas untuk mengizinkan baik orang lain dan diri kita sendiri untuk mengasihi kita. Cinta bukanlah suatu hubungan eksklusif dengan orang lain. Cinta adalah kualitas yang muncul ketika kita berada dalam kontak dengan batin kita. Sebuah revolusi hening dari hati yang terjadi ketika kita mulai peduli tentang orang lain. Dan hal itu adalah kebahagiaan untuk meletakkan kebutuhan orang lain sebelum kebutuhan kita sendiri. Ini adalah tingkat kesadaran bahwa hati kita mulai mengembangkan kesadaran dan kepekaan yang membuat kita mulai peduli tentang orang lain. Bila hati kita ditutup, ini menciptakan perasaan kesepian dan terisolasi. Ini mencegah kita untuk melihat cinta yang mengelilingi hati kita setiap saat. Ini adalah ketika kita mulai membuka hati kita bahwa kita melihat kesatuan perasaan cinta dengan orang lain, dengan alam, dengan pohon-pohon, dengan batu-batu, dengan lautan, dan dengan langit biru. Saya ingat ketika saya mempunyai hubungan yang menyakitkan dengan seorang wanita dan tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hubungan tersebut. Lalu saya memejamkan mata dan bertanya pada intuisi saya sendiri, batin saya, sumber kasih dan kebenaran, eksistensi dalam diri saya, apa yang harus saya lakukan dengan hubungan tersebut. Jawaban yang datang secara berbisik adalah, fokuslah pada cinta, bukan pada orangnya. Ini adalah pada tingkat kesadaran dari hati bahwa kita mulai memahami bahwa kita tidak terpisah dari kehidupan. Kita mulai mengerti, bukanlah pulau-pulau kecil yang terpisah di lautan besar, tetapi bahwa kehidupan adalah satu
dan kita semua adalah bagian kecil dari keseluruhannya. Kita mulai memahami apa yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidup ini. Ini adalah pada tingkat kesadaran dalam hati kita yang mulai memahami bahwa hidup adalah tentang berbagi, bukan mengumpulkan. Kita mulai memahami bahwa hidup adalah tentang memberi, bukan menggenggam. Di atas tingkat kesadaran dalam hati, kita membutuhkan guru dan panduan. Ini adalah seseorang yang mengetahui, yang telah berjalan lebih jauh di jalan cinta daripada kita, dan yang dapat membimbing, mendorong, dan mengilhami kita. Ada pepatah India mengatakan, ketika murid siap, gurunya akan datang. Hati kita sebenarnya sudah terbuka, tetapi penilaian kita tentang orang lain dan diri kita sendiri yang membuatnya tetap tertutup. Ketika kita berhenti menilai orang lain dan diri kita sendiri, hati kita mulai terbuka. Cara untuk penyembuhan adalah belajar mencintai dan menerima diri sendiri tanpa syarat. Artinya, melingkupi kedua sisi positif dan negatif kita dengan cinta. Itu berarti mencintai segala sesuatu yang kita temukan di dalam diri kita sendiri. Penyembuhan terjadi ketika kita membawa segala sesuatu yang kita temukan di dalam diri kita keluar ke dalam cahaya. Kepercayaan adalah syarat untuk cinta. Tanpa kepercayaan, cinta menjadi tanpa kedalaman. Ini menjadi seperti bunga mawar plastik, bukannya mawar yang segar dan hidup. Bahkan jika beberapa orang akan menggunakan dan mengkhianati kepercayaan kita, itu bukan alasan untuk mengizinkan mereka untuk melemahkan kepercayaan dasar kita dalam hidup. Lebih baik untuk memungkinkan beberapa orang untuk mengkhianati kepercayaan kita daripada tidak membiarkan kepercayaan dasar kita dalam hidup untuk berkembang. Banyak orang juga yang tertidur dan tidak sadar siapa mereka, bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan jika kita merasa sakit hati dan kecewa dengan orang-orang, cobalah untuk memberi mereka cinta. Satu kriteria untuk kedewasaan rohani adalah bahwa kita mulai memberikan cinta, bukan membutuhkan cinta. Mereka yang benar-benar miskin adalah mereka yang berpikir bahwa uang adalah makna kehidupan. Ketika kita merasa mengalami kekurangan cinta dalam hidup kita, uang menjadi pengganti. Cinta adalah makan pizza bersama dengan yang kita cintai meskipun kita benci pizza. Kita telah diajarkan untuk mencintai orang lain tetapi tidak untuk mencintai diri sendiri. Tapi bagaimana kita dapat mencintai orang lain jika kita tidak mengasihi diri kita terlebih dulu? Kamus dasar cinta adalah bahwa pertama-tama kita perlu mencintai diri kita sendiri sebelum kita dapat mengasihi orang lain. Persis seperti irama napas yang masuk dan keluar dari tubuh fisik, cinta juga terdiri dari dua kutub. Untuk memberikan cinta dan membiarkan diri kita untuk dicintai. Beberapa orang dapat lebih mudah memberi cinta, sementara yang lain dapat lebih mudah dicintai. Tetapi untuk cinta kita menjadi utuh, kita perlu belajar baik untuk memberikan cinta dan membiarkan diri kita untuk dicintai. Cinta dan ketakutan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam ketiadaan cinta, rasa takut muncul. Dalam cahaya cinta, rasa takut hilang. Ketakutan adalah konstruksi energi kehidupan kita bersama-sama dengan perasaan kesepian dan isolasi. Cinta menciptakan perluasan energi kehidupan kita bersama-sama dengan perasaan kasih, sukacita, dan kemelekatan dengan kehidupan. Cinta adalah kekuatan terbesar yang pernah ada. Tidak ada daya penyembuh lebih kuat daripada cinta. Cinta adalah keajaiban. Cinta dapat mengubah orang tanpa melakukan apapun. Kehadiran cinta dapat mengubah manusia. Tidak ada yang lebih suci daripada cinta karena cinta membuat manusia menjadi utuh. Cinta menerima manusia seperti apa adanya. Cinta menciptakan kebebasan bagi manusia
untuk menjadi siapa dirinya. Cinta menciptakan kenyamanan yang membantu orang untuk nyaman di dalam batin sendiri, di dalam penemuan diri sejati. Cinta memungkinkan kita untuk menghargai kesempurnaan yang telah kita miliki. Cinta bukanlah suatu hubungan eksklusif dengan orang lain, cinta adalah kualitas batin. Ini adalah menemukan sumber cinta jauh di dalam diri kita sendiri yang merupakan sifat sejati kita. Di kedalaman hati kita sudah tahu bahwa kita telah sempurna seperti apa adanya. Di kedalaman batin kita sudah tahu bahwa kehidupan ini sudah sempurna seperti apa adanya. Cinta adalah karunia yang paling berharga yang dapat kita berikan kepada orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah membuka hati kita dan memberikan cinta kita pada dunia, pada umat manusia, pada alam, hewan, pohon-pohon, langit. Dan cinta ini akan dikembalikan 1000 kali untuk kita. Dasar ketakutan terhadap cinta adalah bahwa cinta lebih besar dari diri kita sendiri. Cinta berarti untuk menyadari bahwa kita adalah satu dengan kehidupan. Cinta sejati berarti untuk menyadari bahwa kita adalah satu dengan orang lain, satu dengan alam, satu dengan pohon-pohon, batu, bumi, langit biru. Ini berarti untuk menyadari bahwa seluruh kehidupan adalah Tuhan. Terima kasih, itu adalah akhir dari sesi 4 buku 36 spiritual, resensi buku spiritual maksud saya. Penulisnya Pak Hengki Kuntarto. Terima kasih telah mendengarkan, mohon maaf kekurangannya dan durasinya yang cukup panjang. Karena ini juga untuk diri saya aja sebetulnya. Untuk orang lain terserah mau dengar atau enggak. Saya tentu tidak memaksa. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, namaste, shalom, assalamualaikum.